Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 14 Mei. Terang di penjara bawah tanah. Yeremia 31 ayat 2 berfirman, "Karena inilah janji dari yang abadi. Mereka yang selamat dari pedang akan menemukan rahmat di penjara bawah tanah." Bagaimana kita menemukan kasih karunia, kasih dan perlindungan Allah dalam ruang bawah tanah keputusasaan, kelelahan, atau kesakitan kita? Anugerah seperti apa yang bisa ada di dalam kegelapan malam jiwa kita? Bisakah kita benar-benar menyanyikan lagu-lagu di negeri asing yang penuh penderitaan, seperti yang dilakukan Paulus dan Silas pada tengah malam di penjara Filipi? Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Itu tampaknya mustahil. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan yang paling remuk dan hancur, Tuhan itu terasa paling dekat. Dia tinggal bersama mereka yang patah hati. Dia berfirman, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Yesaya 57 ayat 15. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita berada di penjara bawah tanah, kita akan menemukan Dia dan kasih sayangnya. Ingat kisah ketiga sahabat Daniel yang dilemparkan ke dalam dapur api. 3 orang yang dilemparkan, tetapi ketika raja melihat ke dalam, dia melihat 4 orang. Dia berkomentar, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayat 25. Mengapa? Karena itu adalah Tuhan. Rupa yang keempat juga menyertai kita dalam penderitaan kita. Tuhan berfirman, "Aku akan mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan, dan aku akan menghibur mereka dan membuat mereka bersuka cita, sebab pembuangan mereka dan segala kesengsaraannya sudah berlalu." Yeremia 31 ayat 13. Kita mengeluh atas keadaan kita. Kita pikir tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang beriman dalam lingkungan dan situasi yang menghimpit hati kita. Namun rasa frustasi bisa membuahkan hasil, dan penolakan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Corrie ten Boom menemukan rahmat di penjara bawah tanahnya. Dia membagikan kengerian ketika dia dan saudara perempuannya Betsy dipenjarakan dalam kamp konsentrasi Nazi Ravensbrück dalam bukunya The Hiding Place. Corrie berhasil selamat dari kamp tersebut, penjara bawah tanah pribadinya yang mengerikan, dan menemukan kekuatan dan rahmat untuk memberikan hiburan pengharapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi kepada kita, kita tidak punya alasan untuk merana di ruang bawah tanah kita. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan, bahkan ketenangan di tengah situasi tanpa harapan secara manusiawi. Bagaimana itu mungkin? Latihan persiapan melawan pengalaman penjara bawah tanah harus dilakukan sebelumnya. Saat kita berada dalam terang, dalam doa, dan mempelajari firman Tuhan yang berharga. Seseorang tidak belajar berenang ketika dia tenggelam, dan jangkar harus dipersiapkan sebelum badai. Doa kita hari ini, Tuhan, biarlah hidup kami selalu berada dalam terang jalan-Mu. Amin.